Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bersama dengan saya Dimas Wahyuwardani, Rizky Lutfi Fuadi, dan Rizky Cahyo Saputro ingin menjelaskan tentang analisis metode Hungarian dalam industri manufaktur. Metode Hungarian adalah teknik matematis untuk menyelesaikan masalah penugasan secara optimal, bertujuan meminimalkan biaya atau memaksimalkan efisien. Penelitian ini mengkaji penerapannya pada operator produksi di industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan kecocokan penugasan. Metode Hungarian dikembangkan oleh Karol Kuhn pada tahun 1955 berbasiskan karya Dennis Koenig dan Geno Hegerveri. Algoritma ini menyelesaikan masalah penugasan optimal dengan efisiensi, menggunakan transformasi matriks biaya dan pencarian jalur penugasan minimum. Proses algoritma metode Hungarian. Metode Hungarian adalah algoritma untuk mencari penugasan terbaik antara tugas dan pekerja dengan biaya rendah atau keuntungan paling tinggi. Langkah-langkah sederhananya: satu, kurangi angka terkecil di setiap baris kolom agar muncul angka 0. 2. Tandai 0 dengan cermat, lalu gambarlah garis horizontal atau vertikal paling sedikit untuk menutup semua 0. 3. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris kolom, solusinya ditemukan. 4. Jika belum, modifikasi matriks dan ulangi prosesnya. Penugasan. Penugasan tenaga kerja merupakan proses alokasi sumber daya manusia ke tugas atau mesin tertentu berdasarkan kualifikasi, keterampilan, dan efisiensi kerja. Penempatan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu siklus, serta menurunkan tingkat cacat produksi. Dalam konteks industri, dalam konteks industri molding, penugasan operator yang sesuai sangat penting karena proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan keterampilan teknik khusus. Analisis penugasan. Metode Hungarian dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penempatan operator berdasarkan kecocokan, keterampilan dengan kebutuhan mesin atau lini kerja. Penelitian ini dilakukan di Departemen Produksi Molding yang memiliki sejumlah mesin dengan karakteristik dan kebutuhan keterampilan operator yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, ada beberapa operator yang akan ditempatkan di lini produksi molding dengan jumlah mesin 8 dan jumlah operator 8. Dengan ini, akan dilakukan penelitian untuk menemukan hasil waktu minimum yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih. Saya ambil alih dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di tabel ya, bahwa kita tuh mendapatkan tabel dengan kondisi jumlah mesin 8, operator 8, dan produk yang akan dibuat itu ada 8. Di sebelah kiri, dengan kode H1 sampai H8 itu adalah mewakili mesin. Begitupun di sebelahnya itu mewakili nama operator tersebut, dan di atas itu mewakili produk yang akan dibuat. Dan angka-angka tersebut adalah mewakili bahwa cycle time yang mereka dapatkan setiap mesin dan setiap produk itu mendapatkan waktu yang berbeda. Maka dari itu, kita akan mengambilnya dengan jumlah yang paling minimum untuk menghasilkan nilai yang optimal. Kita ambil baris, setiap baris itu angka terkecil, semisal itu 170. Nah, dari angka terkecil tersebut, baris di kanan dan kirinya itu kita kurangin untuk menemukan nilai nol. Dari nilai nol tersebut, kita akan melakukan eliminasi untuk pembagian tugas tersebut. Dan selanjutnya kita lihat, kita cek di setiap baris kolom tersebut ada tidak yang masih belum mendapatkan nilai nol. Nah, kita lihat dari produk cover A ini,
kita di baris ini udah mendapatkan nilai nol. Dan di case A sebelahnya itu dari H1 sampai H8 itu belum mendapatkan nilai nol. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan nilai tersebut? Nah, itu dengan cara eh, nilai yang terkecil kita ambil itu nilai 20. 20 itu nanti kita akan untuk mengeliminasi nilai yang di kolom tersebut. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil yang di halaman berikutnya. Nah, dari halaman ini kita akan mendapatkan karena kita tidak melihat garis, kita akan mewakili dengan warna tersebut bahwa warna biru dari kondisi vertikal itu sudah mendapatkan nilai nol semua. Dan begitu pun sebelahnya nilai nol. Nah, dari warna tersebut mewakili dalam kondisi vertikal dengan jumlah yang ada 8 kita hitung, itu akan mewakili operatornya, jumlah operator dan jumlah mesinnya itu udah sama. Berarti tiap baris kolom tersebut udah mendapatkan hasil yang maksimal dan dengan itu kita step selanjutnya yaitu mengeliminasinya. Bagaimana mengeliminasinya tersebut? Kita akan lihat. Nah, kita lihat nih di H1 itu di baris H1 ini ada 2 nol. Nah, bagaimana kita mengambilnya dulu? Kita ambil yang nolnya paling dikit. Oh, berarti nol yang paling dikit itu ada di mesin H8 oleh Hasan dan mesin H7 oleh Gunadi. Nah, berarti mereka hanya mendapatkan atau memenuhi satu job saja dengan kecepatan tersebut. Maka kita ambil yang eliminasi duluan itu untuk H7 dan H8. Berarti Hasan itu mendapatkan produk untuk cover SSA dan H7 Gunadi itu mendapatkan VNKC. Nah, dari tersebut kita eliminasi yang lain itu. Jadi tidak boleh dengan kondisi waktu dan mesin yang sama. Makanya kita ambil dari eliminasi yang hanya 2 pekerjaan. Kita lihat berarti di mesin H1 Agus tuh. Nah, dia tuh hanya mempunyai 2 pekerjaan. Sementara di VNKC tadi kerjaan tersebut udah diambil oleh H7. Makanya kita tandain merah itu yang VNKC. Jadi kita kasih jobnya untuk cover D per SSB. Nah, kita udah menentukan nih dari semua ini, kita udah mendapatkan hasil bahwa setiap nama itu mendapatkan job desk dan produk masing-masing. Berarti kita udah menemukan hasil yang maksimum atau optimal. Next akan diambil alih oleh Mas Rizky Lutfi. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu efisiensi dan beban kerja. Evaluasi menunjukkan total waktu minimum penugasan operator adalah 1.530 menit. Beban kerja tersebar merata dengan waktu tersingkat dan terpanjang berkisar 170 sampai 210 menit, memastikan distribusi kerja seimbang dan efisien. Untuk contoh yang pertama, operator H1 memiliki waktu kerja tercepat yaitu 170 menit. Selanjutnya, operator H7 paling lama yaitu 210 menit. Untuk selanjutnya, rata-rata waktu kerja per operator yaitu 1.530 dibanding 8 yaitu 191,25 menit. Selisih maksimum dari rata-rata yaitu 20 menit menunjukkan beban kerja cukup seimbang. Oke, next. Untuk materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu metode Hungarian berhasil mengalokasikan operator ke mesin secara optimal tanpa tumbang tindih. Total waktu produksi diminimalkan dan distribusi tugas merata, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di unit molding perusahaan. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Hasyrani dan teman-teman semua. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Aduh,